Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Mutiara Aziza. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai saksi dalam perkara pidana. Siapa sih yang bisa menjadi saksi? Lalu, siapa sih yang dilarang menjadi saksi? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian pemeriksaan saksi. Dalam pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lalu pengertian putusan saksi diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU Strip 8/2010. Ada pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Akhirnya, dari putusan tersebut dapat kita ambil suatu kaidah hukum bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Baiklah, selanjutnya macam-macam saksi. Yang pertama, saksi charge, saksi yang memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Yang kedua, saksi charge, saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditunjukkan pada dirinya sehingga keterangannya diharapkan meringankan terdakwa. Yang ketiga, saksi fakta, yaitu saksi yang mengetahui atau melihat langsung sebuah kejadian. Keempat, saksi testimonium de auditu, yaitu saksi yang keterangannya diperoleh dari keterangan saksi atau pihak lain. Yang kelima, saksi verbalisan, biasa yang disebut saksi penyidik. Penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan atau BAP telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa ada orang yang tidak boleh menjadi saksi. Yang pertama, orang gila. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Yang kedua, saksi mahkota. Jika sama-sama menjadi terdakwa pada suatu berkas, tidak bisa saling menjadi saksi. Sesama terdakwa bisa saling menjadi saksi apabila dilakukan secara terpisah. Adapun orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, dalam pasal 168 KUHP menentukan siapa yang tidak dapat didengar menjadi saksi dan diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Yang pertama, keluarga, sedarah, atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Kemudian, pasal 169 KUHP yang pertama, dalam hal mereka sebagaimana dimaksud pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mereka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah.
Jadi, dari pasal 168 dihubungkan dengan pasal 169 KUHP dapat ditarik kesimpulan jika larangan menjadi saksi ini tidak mutlak. Di pasal 170 KUHP ditentukan bahwa yang pertama, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Jadi, contohnya si A bekerja di badan intelijen. Nah, si A ini tidak bisa menjadi saksi karena dia harus menyimpan rahasia sebagai intelijen. Maka, dia bisa meminta kepada hakim untuk dibebaskan menjadi saksi. Jadi, dia tidak menjadi saksi di perkara tersebut. Lalu, hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Yang terakhir, mengenai pemeriksaan saksi. Saksi di persidangan diperiksa dengan dua cara. Yang pertama, wajib dilakukan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 dan pasal 160 ayat 4. Kemudian yang kedua, tidak dilakukan di bawah sumpah atau janji, sebagaimana ketentuan pasal 171 KUHP. Baiklah, mungkin sekian mengenai pembahasan saksi dalam perkara pidana. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.